bertemu lagi bersama saya Megi Hurman dalam acara Curah Pendapat ala KPU Saburai Jua. Bersama saya pagi hari ini sudah hadir Bapak Altius Petrus Sabah selaku Ketua Divisi Program Data dan Informasi KPU Saburai Jua. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar Pak? Sehat. Sepertinya lagi sibuk-sibuknya sekarang Pak ya? Lumayan. Lumayan ya Pak. Sangat sibuk. Kita mulai saja Pak, saya ingin bertanya terkait dengan tahapan pemutahiran data pemilih. Mungkin banyak sahabat pemilih yang belum tahu pemutahiran data pemilih itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Jadi kalau kita merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, termuat dalam pasal 1 ayat 23, itu yang dimaksud pemutahiran data pemilih itu adalah proses atau kegiatan memutahirkan atau memperbarui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir yang terjadi di kabupaten ini. Dan itu dilakukan oleh KPU dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP seperti itu. Dan salah satu poin terakhirnya adalah dilakukan juga coklit dalam proses pemutahiran. Nah, tadi terkait dengan pemutahiran data pemilih. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan pemutahiran data pemilih, sebenarnya apa saja sih Bapak proses-proses yang dilewati dalam tahapan pemutahiran data pemilih itu sendiri Bapak? Iya, jadi sebenarnya untuk kita bisa melakukan proses itu, apalagi yang khusus untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 ini, itu diawali dengan penyerahan DP4 oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI, dan DP4 ini kemudian disinkronisasi dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir kemarin, Pilmas 2019. Hasil sinkron dari KPU RI ini kemudian diturunkan kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi. Setelah hasil sinkron itu kita terima, kita melakukan sinkronisasi lagi di tingkat bawah. Jadi merujuk kepada pemetaan TPS kita yang sudah kita lakukan oleh TPS, kita melakukan sinkronisasi lagi dan memetakan lagi pemilih-pemilih dalam DP4 dan mengcombine dengan DPT terakhir kita, dan kita menghasilkan yang namanya AKWK atau daftar pemilih yang akan selanjutnya dimutairkan atau dilakukan coklit oleh PPDP. Ya, seperti itu. Tahapan-tahapan yang dilewati. Terus kalau misalnya yang harus dicoklit ini sebenarnya oleh petugas PPDP itu siapa saja Bapak? Ya, jadi dalam kaitan dengan coklit ini, coklit adalah bagian dari pemutahiran data pemilih, sehingga yang dimutahirkan itu adalah setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih. Jadi itu diantaranya berumur 17 tahun sampai dengan pada saat hari H pemilihan atau 9 Desember. Kemudian yang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian bukan sebagai anggota TNI atau Polri. Kepada yang belum berumur 17 tahun tapi sudah atau pernah kawin, itu juga bisa didaftarkan dengan dibuktikan menggunakan KTP dan buku nikah atau akta nikah. Jadi kepada jenis pemilih seperti ini, mereka semua bisa didaftarkan atau dicoklit. Nah, pelaksanaan coklit sendiri dalam proses pemutahiran ini bukan hanya berdasarkan hasil pertemuan langsung dengan pemilih, tapi juga wajib di awal itu dilakukan koordinasi dengan RT atau RW setempat. Ini gunanya untuk mendapatkan informasi terupdate tentang warga yang ada di wilayah kerja RT atau RW setempat, sehingga membantu petugas dalam proses pemutahiran pemilih, termasuk dengan adanya penambahan pemilih yang belum terdata sama sekali waktu di DPT kemarin. Seperti itu. Berarti bagi pemilih baru ya Pak yang belum pernah terdaftar termuat di AKWK masih diberikan wajib dilakukan pencoklitan gitu Pak ya. Jadi tidak
yang belum terdaftar ini tidak perlu takut kalau dia tidak punya hak pilih, Nah, Mas ya. jadi terhadap setiap pemilih yang dalam proses pemutaran ini bisa ditemui ataupun tidak ditemui. Jadi dalam proses coklit ini ketika ditemui bisa dilakukan coklit langsung terhadap dokumen kependudukannya. Namun dalam hal tidak bisa ditemui, namun setelah dilihat datanya dalam kartu keluarga dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, maka bisa dicoklit berdasarkan identitas dalam kartu keluarga itu. Jadi terhadap semua yang sudah memenuhi syarat akan seoptimal mungkin oleh petugas itu akan didaftar. Setelah tahapan pencoklitan ini sendiri, Bapak, tahapan apa lagi yang akan dilakukan oleh KPU Saburejo? Dalam kaitan dengan pemutaran data pemilih, coklit sendiri sebenarnya baru awal pemutaran. Jadi setelah coklit akan dilakukan pleno berjenjang di tingkat desa, kecamatan, dan terakhir di kabupaten. Hasilnya akan ditetapkanlah yang namanya DPS, daftar pemilih sementara. DPS ini kemudian akan diturunkan lagi kepada PPS untuk diumumkan selama 10 hari untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Jadi sekiranya dalam proses pengumuman DPS ini masih ada perbaikan yang perlu, misalnya ada warga yang merasa oh nama saya salah atau saya belum masuk, masih bisa dalam proses perbaikan DPS ini masih bisa dilakukan perbaikan itu. Setelah perbaikan DPS ini kemudian kembali lagi akan dilakukan rekapitulasi melalui rapat pleno berjenjang tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten untuk kemudian menjadi DPT atau daftar pemilih tetap. DPT inilah yang akan diturunkan, diumumkan, dan akan digunakan untuk pelaksanaan pemilihan. Nah, setelah proses DPT ini belum selesai kerjaan kita, masih ada lagi satu tahapan yang disebut pelayanan DPPH atau daftar pemilih pindahan. Jadi pada pemilih yang karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS asal dia berdomisili, itu bisa mengurus pindah memilih dan akan diberikan form A5 sebagai pemberitahuan pindah memilih atau pindah TPS. Jadi untuk kategori ini hanya bisa dilayani setelah DPT ditetapkan sampai dengan 3 hari sebelum pemungutan suara atau kira-kira tanggal 6 Desember. Seperti itu. Berarti setiap warga tidak perlu takut, tidak perlu ragu bahwa dia tidak terdaftar, dia masih punya hak yang sama untuk memilih nanti. Yang penting tetap aktif untuk melihat, menyampaikan kepada petugas-petugas yang terkait ya Pak ya. Benar. Bahkan kalau seandainya dalam tanda kutip tidak bisa ditemui, tidak bisa didaftarkan dan namanya tidak tercantum dalam DPT sekalipun, pada saat hari pemungutan suara yang bersangkutan masih bisa menggunakan hak pilih. Yang penting harus memiliki KTP elektronik dengan domisili wilayah pelaksanaan pemilihan atau Saburejo seperti itu. Baik Bapak. Mungkin yang terakhir Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat pemilih untuk pemilihan Saburejo ini sendiri Bapak. Oh iya, baik. Jadi memang data pemilih ini adalah core bisnisnya KPU atau tugas utamanya KPU dalam setiap momen pelaksanaan pemilihan. Sehingga kami berharap ada peran aktif dari masyarakat pemilih bagaimana mengecek atau memastikan bahwa kami sudah terdaftar atau belum. Bahkan kalau sudah terdaftar, sudah benar tidak data kami. Jadi menggunakan setiap momen pengumuman yang disampaikan oleh KPU dan jajarannya agar kita bisa saling mengecek, saling meng-cross check kembali kebenaran dan kevalidan data itu. Ini tentu saja sangat bermanfaat. Pertama, kita dalam upaya untuk berusaha membantu menyalurkan semua hak pilih pemilih, dan dalam koridor besar adalah menjaga hak pilih orang biar tetap bisa digunakan, tidak merasa terabaikan, apalagi yang tidak terdaftar merasa tidak bisa gunakan padahal sebenarnya bisa. Jadi saya harap kepada semua sahabat pemilih
gunakanlah momen ini, proaktiflah, bantulah teman-teman penyelenggara, ceklah data kita, bahkan data saudara-saudara kita. Jika masih ada yang belum terdata, sampaikanlah kepada setiap petugas jajaran kami sampai tingkat desa ada. Dan terhadap yang memang saat ini sudah berumur 17 tahun atau lebih tapi belum punya dokumen, kami harapkan bisa segera mengurus dokumen kependudukan itu ke Dispenduk biar tidak menyulitkan saat kita akan mendata. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Alpius kasih. atas waktu dan kesempatannya. Baiklah sahabat pemilih, demikian tadi pembicaraan kita dengan Bapak Alpius Petrus Sabah, Ketua Divisi Program Data dan Informasi KPU Saburai Jua. Ingat, pastikan bahwa data kalian sudah terdaftar sebagai calon pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa.